pendaftaran dan selama seleksi penerimaan TNI Angkatan Darat ini tidak ada pungutan berapapun, sepeser pun, jadi sifatnya gratis. Silakan mendaftar sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan baik dari satuan kewilayahan maupun mungkin dari Ajen Korem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Mayor Infantri Bambang Triyono. Pada kesempatan sore hari ini akan menyapa pemirsa Viratama Podcast di seluruh Nusantara maupun di Kota Sorong. Pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa sebagai narasumber kita, yaitu Bapak Dandim 1802 Sorong, Letkol CZI Angga Wijaya, SIP MA. Selamat datang Pak Dandim. Terima kasih Bapak. Sore hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Pak. Bagaimana kita memberikan kesempatan kepada penerus kita TNI, di mana harus ada penerus, di mana ada purna, ada penerus. Kita pasti mencari prajurit yang terbaik. Perlu diketahui oleh pemirsa nih Pak, apa saja sih persyaratan untuk masuk di TNI Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Sebelumnya saya menyapa para pemirsa Viratama Podcast. Selamat sore, salam hangat dan salam hormat dari saya. Saya Letnan Kolonel CJT Angga Wijaya. Saya Komandan Kodim 1802 Sorong. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang karena sudah diundang di acara yang sangat bagus ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi atau menjelaskan terkait rekrutmen untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi Pak Bambang, untuk adik-adik kita yang ingin mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI harus memenuhi beberapa persyaratan. Siap. Yang pertama adalah persyaratan secara umum, yang bersangkutan yaitu warga negara Indonesia. Kemudian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu harus menganut agama yang diakui di Indonesia. Kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian adik kita ini harus berusia paling rendah 17 tahun 9 bulan atau maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan awal atau pendidikan pertama pada tanggal 4 Maret 2025. Kemudian harus sehat jasmani, rohani, dan tidak berkacamata. Dan juga tidak kehilangan haknya untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat sesuai dengan putusan dari pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian yang persyaratan yang kedua adalah persyaratan secara khusus. Jadi bukan anggota atau bukan mantan dari TNI Angkatan Darat, bukan juga berasal dari polisi atau mantan dari PNS TNI. Kemudian yang kedua, ini harus memiliki ijazah baik SMA, madrasah aliyah, kemudian juga SMK atau sekolah-sekolah lain yang telah terakreditasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga berlaku untuk ijazah paket C tanpa adanya persyaratan nilai minimal. Kemudian yang terakhir, belum menikah atau sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama dan juga selama 2 tahun setelah mengikuti pendidikan pertama tersebut. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah persyaratan secara fisik, jadi harus memenuhi tinggi berat badan dan juga berat badan sesuai dengan ketentuan. Untuk tinggi berat badan pria itu sendiri sekarang minimal 160 cm. Kemudian juga tidak memiliki penyakit yang bersifat kronis atau juga tidak memiliki tato di tubuhnya. Kemudian yang keempat adalah persyaratan secara fisik. Jadi harus memiliki kemampuan fisik, dalam hal ini adalah jasmani. Jadi nantinya akan ada seleksi atau tes terkait masalah kesemaptaan seperti lari, pull up, sit up, sateran, dan juga renang yang harus dipenuhi selama melaksanakan tes atau seleksi pendaftaran menjadi TNI Angkatan Darat. Kemudian juga yang terakhir adalah harus memiliki kesiapan secara mental. Ini juga sangat penting. Selain memiliki kesiapan fisik, juga adik-adik sekalian ingin mendaftar menjadi TNI harus memiliki kesiapan fisik, ulangi kesiapan mental, sehingga dapat menjalani kegiatan seleksi ini dengan baik. Begitu Pak Bambang, beberapa persyaratan harus dipenuhi apabila ada adik-adik kita yang ingin mendaftar atau bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Baik Pak Danin, terima kasih. Tadi kita
sudah mendengar semua penjelasan dari Bapak Dandim. Untuk adik-adik kita yang punya kesempatan untuk mendaftarkan di TNI, silahkan mendaftarkan. Mungkin kalau selama ini masuk TNI itu Pak Dandim minimal 163. Betul. Ini pimpinan kita memberikan kesempatan yang tingginya kurang dari 163 sampai 160, sudah diberi kesempatan untuk ikut bersaing dalam kompetisi mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ini suatu peluang nih Pak Dandim. Mungkin untuk yang kuat nih Pak Dandim tetap 157 untuk yang kuat. Ini kesempatan atau peluang bagi pemirsa podcast sekalian, khususnya muda-mudi yang berminat untuk bergabung di TNI Angkatan Darat. Ini ada kesempatan yang jarang karena Bapak Kasat pimpinan kita memberikan kesempatan untuk diturunkan sehingga yang tingginya kurang dari 100 biasanya 163 jadi 160 ini punya kesempatan untuk masuk. Selanjutnya Pak Dandim, ini tes ini ada berapa macam tes di TNI Bapak? Kan kalau kita tahu kan ada yang pangkatnya merah, ada yang di samping, ada yang di atas. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan kepada pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Pak Bambang. Betul sekali, untuk kesempatan tahun ini sangat dibuka peluang lebar kepada adik-adik kita yang ingin tergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi rekrutmen di TNI Angkatan Darat itu sendiri ada 3. Untuk rekrutmen Tamtama, ada Bintara, dan juga ada Perwira, Pak Bambang. Ya. Jadi ada 3 yang bisa diikuti. Apabila memang memenuhi syarat, silakan bergabung. Ini merupakan suatu bentuk kebanggaan, kehormatan, dan juga sebagai bentuk pengabdian kepada adik-adik sekalian, kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Rekan-rekan pemirsa sekalian, adik-adik yang memang punya kesempatan untuk daftar, silahkan segera daftarkan diri, jangan pernah ragu. Ini Pak Dandim, ini untuk muda-mudi terbaik kita nih. Pasti ingin tahu nih apa tips-tipsnya sehingga mereka bisa lulus masuk dalam pendidikan TNI dan bisa bergabung dengan kita. Apa tipsnya Pak? Pak Bambang, betul sekali. Tentunya dalam menyikapi atau menyiapkan diri untuk adik-adik sekalian ingin mendaftar atau tergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, ada beberapa tips yang dapat saya berikan. Yang pertama adalah siapkan secara fisik untuk diri adik-adik sekalian dengan melaksanakan kegiatan latihan berolahraga seperti lari, mungkin minimal 3-5 km setiap harinya, kemudian latih dengan kegiatan pull up, sit up, push up, kemudian sateran, dan juga renang, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan tes atau seleksi sudah siap. Yang kedua adalah harus belajar, jadi mempelajari tes-tes akademik yang nantinya akan diujikan atau dites, seperti mungkin materi matematika dasar, bahasa Indonesia, atau pengetahuan umum lainnya. Jadi silakan disiapkan dari sekarang, belajar secara giat yang rajin. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan diri dari segi kesehatan. Jadi waktu yang ada silakan laksanakan check up, memeriksa kondisi tubuhnya secara keseluruhan, pastikan bahwa tubuh kita ini benar-benar sehat dan tidak ada penyakitnya. Kalaupun memang harus diobati, segera laksanakan pengobatan, segera konsultasi ke dokter, sehingga pada saatnya untuk tes kesehatan tidak lagi terdapat kekurangan atau kelemahan yang dapat menjatuhkan kita pada saat pelaksanaan tes kesehatan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah kesiapan dari disiplin dan konsistensi secara psikologis. Jadi jangan sampai hanya menyiapkan diri pada saat mendekati waktu seleksi, tetapi dalam kegiatan sehari-hari laksanakan kegiatan kedisiplinan sehingga psikologis kita dapat terpenuhi atau menjadi psikologis yang baik sehingga memenuhi persyaratan dari segi rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat itu sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah yang terakhir adalah doa dan dukungan dari keluarga. Jadi kita harus senantiasa berdoa dan juga memohon doa kepada orang tua kita untuk memberikan support, termasuk keluarga kita, sehingga dapat memberikan motivasi kepada kita sehingga pelaksanaan kegiatan tes seleksi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai kelulusan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian Pak Bambang, beberapa tips yang dapat kami sampaikan. Bapak Dandim sudah panjang lebar memberikan penjelasan bagaimana tips bisa lulus dan lolos sehingga ikut pendidikan dan bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat khususnya. Jadi
ikuti, persiapkan mulai dari kesehatan, yakinkan diri sehat, setelah itu siapkan fisik Anda, belajar akademik, persiapkan disiplin yang membuat psikologi kita akan jadi baik dan lulus, dan tidak kalah penting yaitu selain mental juga doa dan dukungan dari keluarga. Satu lagi Pak, apa harapan Bapak Dandim nih untuk pemuda-pemudi kita nih? Mungkin punya harapan untuk kedepannya nih, adik-adik kita nih untuk bisa bergabung dengan kita. Baik, terima kasih Pak Bambang. Harapan kami banyak adik-adik sekalian yang mendaftar, tergabung, yang ingin menggabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, sehingga nantinya dapat diperoleh benar-benar lulusan yang berkualitas, yang sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nantinya dapat melaksanakan tugas dengan baik di institusi TNI, khususnya Angkatan Darat, dapat melaksanakan tugas, kemudian juga dapat mengabdikan diri baik pada masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya juga akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk keluarganya. Harapan kami, mari adik-adik sekalian, silakan mendaftar. Pendaftaran dan selama seleksi penerimaan TNI Angkatan Darat ini tidak ada pungutan berapapun, sepeser pun, jadi sifatnya gratis. Silakan mendaftar sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan baik dari satuan kewilayahan maupun mungkin dari Ajen Korem. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dandim. Ini perlu kita ketahui bersama, dari Bapak Dandim menyampaikan tadi harapannya kita pemuda-pemudi ini bisa bergabung dan terpilih menjadi prajurit yang terbaik, jadi terpilih dari adik-adik yang terbaik, sehingga memang benar-benar punya kualitas. Dan satu lagi yang tadi saya kutip dari Bapak Dandim, bahwa dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat ini gratis, tidak dipungut biaya. Ini yang sering terjadi Pak Dandim. Di luar itu ada informasi, kan kadang-kadang nanya, saya kalau masuk TNI itu harus menyiapkan uang berapa. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Bapak Dandim bahwa tidak dipungut biaya. Kalaupun toh ada, berarti itu hoax Pak Dandim ya. Betul, Pak Bambang. Itu penipuan. Betul. Seandainya ada itu Pak Dandim, seandainya ada dari mungkin peserta rekrutmen ataupun keluarganya, ada pihak yang tertentu menawarkan bisa meluluskan menjadi TNI, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Dandim? Baik Pak Bambang, jadi saya tegaskan kembali, dalam proses pelaksanaan kegiatan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, dari mulai proses seleksi, pendaftaran, sampai pelatihan dan lain sebagainya, dari TNI Angkatan Darat sendiri tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Sekali lagi, tidak ada pungutan biaya dan sifatnya gratis. Dan kalaupun memang ternyata ada beberapa oknum, mungkin kelompok masyarakat tertentu, dengan menjanjikan akan kelulusan, akan membantu dan lain sebagainya, dan diharapkan dengan imbal balik pembayaran sekian rupiah, ini diharapkan tolong dilaporkan kepada kami, kepada pihak satuan kewilayahan, baik Babinsa, Koramil, Kodim maupun Korem atau panitia pendaftar rekrutmen untuk prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Kita akan tindak tegas, kita akan bersihkan. Jadi sekali lagi, pendaftaran TNI ini benar-benar gratis Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Dandim. Ini baik pemirsa sekalian, bahwa kita sudah bisa garis bawahi bahwa benar-benar TNI Angkatan Darat pada kesempatan hari ini memberikan kesempatan seluas-luasnya, keterbukaan, di mana di dalam selebaran, spanduk-spanduk, banner-banner di wilayah Kodim maupun sampai Koramil itu memasang spanduk. Di bawah, di kolom bawah itu ada call center WA, itu khusus pengaduan. Nah, khususnya di wilayah Kota Sorong ini, Korem juga memberikan ruang pengaduan, mulai lewat call center WhatsApp maupun berupa barcode, di mana barcode ini akan langsung masuk ke website Korem, dan dari website akan tertampung di dalam email Korem, dan di situ bisa disertakan bukti-buktinya untuk kolom pengaduan, dan apabila terbukti akan ditindak tegas siapapun itu. Ini harapannya apa? Harapannya
kita akan mencari generasi penerus khususnya yang masuk TNI benar-benar putra-putra terbaik. Harapannya bisa jadi prajurit-prajurit yang terbaik ke depannya. Begitu Pak Dandim ya? Betul Pak Bambang. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita mengedepankan transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen atau selama kegiatan seleksi ini. Baik, terima kasih Pak Dandim bincang-bincang pada sore hari ini. Ini sungguh luar biasa. Ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat, dan harapannya masyarakat bisa sadar bahwa semua ini bisa lulus karena diri sendiri berarti Pak ya? Betul. Diri sendiri. Pada kesempatan sore hari ini kita cukupkan sekian bincang-bincang kita pada sore hari ini. TNI kuat bersama rakyat.